Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dari Kang Miki Jatinangor ya. Sekarang saya akan bikin video yaitu penyayatan. Sebetulnya penyayatan sih sudah penyayatan pelepah tipis, tapi berhubung ini daun masih tinggi, masih besar. Karena kenapa? Waktu itu kita ada tugas untuk di checkpoint 1 bulan lebih ya. Nah ini terlantar, tidak terawat, tidak terurus, makanya daunnya membesar, tidak rutin dibuang pelepah tipisnya. Nah karena sebetulnya ini posisi gini ya, udah daun udah bagus, tapi tidak seimbang dengan kita bonggol pohon. Nah ini pohonnya segini, ini usianya 15 tahun lebih, 12 tahun lebih. Nanti kita akan buang beberapa daun ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sebetulnya sayang, tapi sukanya dan senangnya daun kecil nanti akan kita coba buang ya. Semoga sehat dan numbuh subur. Oke, sebelum kita melakukan penyayatan, pembuangan pelepah tipis dan juga pembuangan daun, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channelnya Kang Miki ya. Oke, kita lanjut ke pembuangan pertama ya. Nah, ini sebetulnya nih. Nah dari sini kita buang sekitaran, kita lihat nanti ya. Oke, kita lanjut ke pembuangan daun besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ini posisinya udah saya robah. Awalnya ditunggingin sedikit, makanya ini kan terjadilah begini. Kita proses, nanti kita rubah lagi posisinya biar si pohonnya tidak lurus ya. Oke, kita lanjut ke pembuangan pertama. Kita perlu hati-hati juga ya untuk melakukan penyayatan, pemotongan, dan juga pembersihan. Karena kenapa? Kita mesti menggunakan pisau tajam. Yang saya gunakan pisau cutter seperti ini yang kecil. Nah yang perlu dikhawatirkan nanti
Satu, melukai tangan kita, makanya hati-hati. Kedua, nanti kita mesti hati-hati juga biar tidak kena pohon ataupun pelepah yang muda yang kita inginkan. Makanya perlu kehati-hatian, ekstra hati-hati ya. Ini daun kedua nih. Kita buang daun, pembuangan daun kedua. Nah ini daun kedua. Ini daun pertama yang kita buang tadi, ini daun kedua. Sudah pada besar-besar dan juga banyak kutu putih ataupun berang. Kalau di sini katanya berang ya, dikarenakan ya jarang perawat, itu jarang terperhatikan gitu. Ini sebetulnya kalau dikatakan dibilang jablay ya jablay sih, jablay. Jadi pohon yang sudah jablay jarang dibelai. Sama kalau untuk tanaman dan pohon kita mesti ada perawatan khusus, perhatian khusus, dan belayan. Bukan sebelumnya ya, maaf ya, untuk konten ataupun video ini kita memakai masker dikarenakan situasinya belum normal ya, baru new normal. Tapi kedengaran kan? Penyayatan dilakukan hati-hati seperti kita menyayat kulit hewan yang sudah disembelih. Kita mau ambil kulitnya, kita mesti hati-hati jangan sampai si kulit itu sobek dan terbawa lemak dan daging. Seperti itu sih, kehati-hatian itu. pelepah tipisnya. Apalagi kalau ini apa seperti ini rawan putus ya, rawan putus, rawan patah. Bukan putus guys, patah. Kalau putus itu cinta ataupun tali. Kita rapikan. Ini rawan nih, rawan patah. Udah. Hati-hati jangan sampai membebani si daun muda ini. Makanya kita di sini akan melakukan pembuangan, penyayatan dulu sih. Tapi berhubung ini jadi beban juga untuk menopang pohon yang muda yang rapuh, kita buang dulu ya. Seperti ini. Seperti ini. Kita
hasil sayat ataupun proses agak kelihatan enak dipandang sih, rapi gitu, ataupun tidak gimana. Oke, kita lanjut ke sini. Sebetulnya kita maunya daun yang nih, ada yang muda nih, yang muda baru segini. Ini tadinya untuk tahanan, ini terlalu lemah, kita mesti sayat ini yang tipis karena menutupi mekarnya ataupun proses daun untuk membuka ataupun mekar itu tertutupi ya, mesti disayat. Tapi kita juga rawan sebetulnya, takutnya patah di sini karena ini muda ya, daun muda bukan istri muda. Kita hati-hati jangan sampai kita melukai yang mudanya. Kita buka, kita lihat situasi mana yang harus dipotong, mana yang harus dibuang, dan mana yang mesti dibiarin. Kita lihat situasinya. Nah seperti ini, mestinya ini dibuang sih, dibuang karena kenapa? Ini masih menghalangi atau ya masih terhalang dengan ini yang daun muda ini, mestinya dibuang. Tapi rawan, kita cari celah cara bagaimana biar bisa buang. Nah disinilah perawatan bonsai itu sama sih, bonsai Fambium, bonsai kelapa. Ketika kita telat merawat ataupun terbengkalai, ya ujung-ujungnya nanti kembali lagi sih ke nol, kembali lagi ke awal. Nah disitulah makanya perlu ketelatenan ataupun perhatian yang betul-betul ekstra untuk merhatikan bonsai tersebut. Karena kenapa? Kalau misalnya dari bonsai Fambium itu daun sudah diharapkan sudah kecil, nah kita mesti bertahan perawatnya biar si posisi daun ataupun kondisi daun besarnya ataupun kecilnya itu stabil ya. Sama bonsai kelapa juga. Nah di sini kita rawan sih, takutnya patah. Kalau patah sih emang sayat itu juga gak apa-apa, cuman kita sayang aja ya. Nah ini di sini kita udah buang. Kita sebetulnya ini buat melindungi ya, melindungi, tapi nggak tahu nanti jadi beban nggak ya. Jadi beban dalam artian takut ini patah ya. Seharusnya nanti ini sebagai jadi penyubur ataupun supaya membantu melancarkan nutrisi suplai makanan yang di sini bisa terbantu sama daun ini. Dan yang ini kalau misalnya dibuang ini terlalu kurang stabil ya untuk suplai makanannya, untuk pembantu dan juga antisipasi bagaimana caranya kita nanti ini bisa dipertahankan.
bisa dipertahankan dan tidak patah. Paling caranya nanti kita pakai tali. Kita lihat tuh pakai tali di sini. Nah ini biar sini tidak patah dan masih bisa bertahan, karena posisinya nanti kita akan geser ataupun tunggingin sedikit. Ini beban kan ke sini, makanya caranya kita pakai bantu, pakai tali ya, biar nanti sini terkena sinar matahari kuat. Sesudah kuat nanti kita bisa lepas talinya. Wow, nah, memang perlu hati-hati sih, ekstra hati-hati, dan kita mesti memperhatikan ya, memperhatikan, takut-takut proses yang kita jalani itu jangan sampai gagal ya, jangan sampai gagal, karena ya itu tadi proses lumayan ekstrim sih untuk prosesnya. Karena kenapa ini terbengkalai sih, kalau misalnya kita rutin terawat, nah itu bisa bertahap bisa dipertahankan kondisi dan besar kecilnya daun. Kita bisa bertahan di daun yang diharapkan ya. Oke, kita coba nanti kita jemur. Nah, maka dari itu, makanya kalau mau proses penyayatan, penebasan itu mestinya dari pagi hari menjelang ke siang, karena sinar matahari lagi terik-teriknya itu bisa